So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Tecno Camon 40 Pro 5G. HP yang kemarin itu sempat rame karena di harga 3 jutaan HP ini tuh nawarin spek yang menarik. Termasuk kameranya yang banyak dibahas ya karena bisa masuk posisi ke-44 di DxOMark. Itu sebuah platform benchmark yang biasanya nilai kualitas kamera di sebuah smartphone. Tapi itu kita bakal bahas nanti. Sebelum itu aku kasih tahu dulu kalau Tecno Camon 40 Pro ini tuh masih agak goib. Di official store-nya aja stoknya habis. Jadi kalian bisa carilah di toko-toko yang lain yang kemungkinan ada markup harganya. Sementara itu buat harga normalnya ini ada di Rp3.549.000 kalau aku cek di Shopee official store-nya. Oke, buat desain sendiri, Tecno Camon 40 Pro 5G ini tuh ngebawa desain yang fresh. Ini desain original dari Camon 40 series, yang mana ada 3 bulatan kayak kamera yang berjejer ke bawah. Ini posisinya ada di dalam frame yang bentuknya dibuat cukup keren gini ya, dan ada sedikit ngingetin sama desain dari Samsung Galaxy S21 series. Buat warna yang aku pakai sekarang ini yang warna hitam, ada sedikit corak dengan paduan warna abu muda dan abu gelap. Di sisi atas smartphone ini ada lubang speaker, IR blaster, dan lubang mic. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini ada satu tombol merah yang fungsinya bisa diatur ya sesuai keinginan. Sementara itu di sisi bawah kita bisa lihat ada SIM tray dual nano SIM, terus ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker lagi yang menandakan speakernya ini udah stereo. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC, terus punya IP rating yaitu IP68, IP69 yang tandanya dia udah anti air. Mau ditenggelamin atau disemprot pakai air bertekanan tinggi ini juga bisa. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya Full HD Plus 1080x2436 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya ini punya kualitas yang pastinya udah jempolan ya. Apalagi refresh rate-nya ini ada di 144Hz yang bakal smooth banget buat dipakai scrolling atau mainin game-game yang udah support. Buat proteksi layarnya ini udah pakai Corning Gorilla Glass 7i yang cukup melindungi layarnya ini dari goresan. Ditambah Tecno juga ngasih screen protector tambahan yang udah langsung kepasang. Kalau buat desain layar, kayak yang kalian lihat ini bentuknya curve yang kelihatan mewah. Dan ini tuh punya bezel yang cukup tipis serta sama rata juga ya di setiap sisinya. Buat fingerprint ini posisinya udah under display yang jenisnya optical. Untuk kecepatan bacanya sih udah lumayan kenceng, cuma belum bisa buat one tap. Overall layar yang Tecno kasih buat smartphone ini dari kualitas dan desainnya ini tuh udah bisa nyenengin kita yang pakai ya. Lanjut kalau buat performa, Tecno Camon 40 Pro 5G ini itu pakai chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate yang punya fabrikasi 4 nanometer. Buat skor Antutunya ini ada di 690.000, angka yang kalau buat HP 3 jutaan ini udah oke banget. Dipakai main game Mobile Legends dapetin settingan gini ya, resolusinya di set HD dan buat frame rate ini dapat super. Selama main ini bisa dapat 90 fps lancar tanpa ada kendala sama sekali. Di game ini udah nyaman banget buat dipakai push rank, apalagi dalam waktu yang lama. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di mode Extreme Plus yang artinya bisa jalan di 90 fps. Dan pas dicoba, tentu aja 90 fps bisa didapat dengan sangat mudah tanpa adanya kendala sama sekali. Ditambah buat gyroscope ini jenisnya built-in, jadi bikin pengalaman mainnya tambah asik lagi. Lanjut buat Genshin Impact, kita tes dulu pakai settingan lowest-nya. Dan ini tuh dapetin fps rata-rata di 55 fps yang cukup lancar ya ketika dipakai. Dan pas dicoba pakai settingan highest-nya ini dapat di rata-rata 40 fps yang masih cukup oke juga buat dipakai demi dapetin grafik yang lebih oke. Jadi kalian bisa sesuaiin aja nih sama kebutuhan kalian. Overall sih performa gamingnya udah cukup mumpuni, mesin yang cukup kencang ini udah bisa lah jalanin hampir semua game yang ada sekarang. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 5200 mAh. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 7%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 14%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ada di 45 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam lebih sedikit. Smartphone ini juga udah support bypass charging ya, jadi bakal berguna banget nih buat yang mau push rank berjam-jam sambil nyolok ke daya. Kalau buat sistem operasi, Tecno Camon 40 Pro 5G ini tuh pakai iOS 15 dengan basis Android 15. Untuk update sendiri, Tecno tuh kasih jaminan 3 kali major update dan 4 tahun security patch. Buat dukungan AI, ada Tecno AI yang cukup banyak fiturnya ya. Yang standar-standar kayak AI Studio Editor dan Circle to Search ini pastinya juga udah ada.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Tecno Camon 40 Pro 5G ini itu dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS yang pakai sensor Sony Lithia 700C. Terus ada kamera ultrawide yang resolusinya 8 megapiksel. Sementara buat kamera di bagian depan ini resolusinya 50 megapiksel. Buat hasil jepretannya ini cukup sesuai ya sama apa yang di ExoMark klaim. Gambarnya ini kerasa mewah meski sebenarnya ini HP 3 jutaan yang lagi motret. Dynamic range-nya ini kelihatan luas, detail gambarnya bagus, dan warnanya juga bikin kerasa wah. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Tecno Camon 40 Pro 5G pakai resolusi Full HD 30 fps, dan ini belum pakai Ultra Steady ya. Jadi kalau kalian lihat videonya masih gempa bumi. Buat pindah-pindah lensa juga bisa, termasuk smooth buat perpindahannya. Nah, ini ketika Ultra Steady udah diaktifin masih Full HD 30, hasilnya lebih stabil. Cuma ya lebih ngezoom dikit buat pindah-pindah lensa seperti ini. Ini buat Full HD 60 fps hasilnya seperti ini, dan di Full HD 60 ini udah nggak bisa pindah ultra wide. Jadi ultra wide itu cuma buat Full HD 30 sama 2K 30. Ini Full HD 60 hasilnya kayak gini. Terakhir 4K 30 fps hasilnya seperti ini. Sama kayak sebelumnya, dia nggak bisa rekam ultra wide. Oke, kalau buat perekaman video kamera depan hasilnya seperti ini. Langsung aja ini lompat ke 4K 30 fps. Jadi buat kamera depan sama kayak kamera belakang, dia bisa Full HD 30, Full HD 60, sama 4K 30 fps. Dan ini langsung kita coba 4K 30 fps nya hasilnya seperti ini. Kalau buat dynamic range seperti ini. Oke, muka masih kelihatan cukup jelas, langit juga masih ada biru-birunya, lumayan cakep. Kestabilan gambar tadi udah bisa kalian lihat ya, hasilnya udah lumayan oke. Sama kalau buat kualitas audio kalian yang nilai sendiri. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya dengan goibnya HP ini itu nunjukin kalau HP ini beneran bagus ya. Apa yang Tecno kasih itu seakan nunjukin kalau HP cakep dengan harga murah itu ada loh. Dan beneran aja harga 3,5 jutaannya ini kayak masih terlalu murah buat HP ini kalau dibanding sama kompetitornya. Dan kalau gini siapa yang senang? Ya tentu aja produsennya si Tecno dan orang yang beli yaitu kita. Ayolah, brand-brand lain bisa dong kasih harga yang gila juga kayak Tecno biar kita sama-sama senang. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.